nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Assalamualaikum. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, oke. Tadi kita sudah membaca doa. Kemudian hari ini siapa yang tidak hadir? Rafa. Kemudian siapa lagi? Sabila dan Puspa. Ya, oke. Kenapa Puspa? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesehatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang P5. Dan Ibu di sini tidak sendirian. Ibu dibantu sama Ibu Agripina, yaitu guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi nanti Bu Agripina akan menjelaskan bagaimana sih yang harus kita lakukan atau bagaimana sih sampah-sampah yang harus kita kelola sehingga sampah itu menjadi yang bermanfaat, ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang praktek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Kali ini kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan P5 ini dengan tema apa di situ? Ya, gaya hidup berkelanjutan. Apa temanya? Nah, jadi karena kita sedang ada di bulan Agustus, tema yang kita pakai adalah bagaimana caranya mengolah sampah untuk dijadikan hiasan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tema P5 dan PPRA yang dilaksanakan di sekolah kita, apa tujuannya? Tujuannya adalah dari kegiatan ini peserta didik mampu mengolah sampah plastik untuk dijadikan sebagai hiasan kelas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi tentang bagaimana definisi sampah dan bagian-bagiannya serta jenisnya yang akan disampaikan oleh Bu Agripina, kita akan breaking dulu dengan lirik lagu P5 dan Rahmatan lil Alamin. Yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, Qudwa dan muwatona, tawasud dan tawazun, itidal dan musawa, syuro serta tasamu, tatawur wa ibtikat, nilai-nilai rahmatan lil alamin. Oke, ya. Jadi P5 itu ada berapa profilnya tadi? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Terus? 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 Kreatif dan bernalar. Ada berapa? Nah, sedangkan yang rahmatan lil alamin ada 10. Oke. Untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Bu Agripina. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Harus sehat dan harus tetap semangat. Karena kita anak-anak muda, jiwa muda tetap harus berpikiran yang positif. Termasuk sekarang yang akan kita bahas adalah gaya hidup berkelanjutan. Tentunya gaya hidup berkelanjutan itu adalah salah satu sikap yang positif, budaya positif tentunya untuk lingkungan kita, khususnya di sekolah kita ya. Oke. Kenapa bisa penting? Karena kita berdasarkan di sini ada dasarnya ya. Pengertiannya tentunya ada dalam PP nomor 18 tahun 1999. Disebutkan bahwa limbah adalah suatu kegiatan usaha. Nah, jadi limbah itu adalah salah satu aplikasi dari gaya hidup berkelanjutan. Nah, oke, di sini sampah. Sampah itu adalah suatu buangan dari suatu produk dan barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi ada sampah, ada limbah. Kira-kira apa ya perbedaannya sampah dengan limbah? Misalnya nih, kamu makan keripik, ya, makan keripik sama minum botol aqua. Nah, kira-kira sampah dari bungkus keripik, yang dari bungkus keripik itu sama aqua, kira-kira mana yang sampah, mana yang limbah? Oke, ya, oke, boleh bisa dijawab siapa namanya? Boleh berdiri nak? Oke, bentar ya. Oke, silakan. Jadi botol aqua ini adalah limbah dan botol tadi plastik bekas adalah sampah. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, betul ya, dari salah satu itu ada yang sampah, ada yang limbah. Tapi tidak semua sampah itu bisa menjadi limbah. Karena ada yang dibuang dan ada yang diolah. Ini dia ya. Yang domestik itu yang rumah tangga, sedangkan non domestik yang berasal dari pabrik, kendaraan dan industri berbagai. Ingat ya, ada domestik dan non domestik. Nah, ini untuk jenis limbahnya, ada yang berdasarkan sumber, ada yang berdasarkan senyawa, berarti bahan kimia ya, senyawa itu. Ada yang berdasarkan karakteristiknya. Di sini kalian bisa dilihat di proyektor berdasarkan sumbernya. Tadi sudah dijelaskan di slide yang pertama ya. Yang kedua, kemudian berdasarkan senyawa ada organik, non organik dan B. Tadi sudah disampaikan sama Bu Agripina bahwasannya tema kita kali ini adalah tentang pengolahan sampah yang berkaitan tentang sampah plastik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya sampah itu dan limbah itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Nah, kira-kira nih yang akan kita buat, hiasan tema yang akan kita buat itu termasuknya sampah organik apa sampah anorganik? Anorganik, oke ya. Nah, ini salah satu sampah organik bisa digunakan untuk kompos. Kemudian ini saya sudah sampaikan, ini adalah produk hasil olahan sampah non anorganik. Setelah mempelajari materi dan manfaat dari sampah anorganik, yuk kita simak video ini. Lalu hiasan 17-an dari barang bekas juga butuh kantong plastik bekas berwarna merah. Lalu kita ikuti langkah-langkah di sini. Awalnya kita siapin dengan warna merah untuk bentuk kepala hiasan seperti bunga carnation. Tidak lupa diikat dengan benang wol agar hiasannya bisa digantung. Video yang kedua. Jangan joget, kebiasaan si Agus ada. Nah, itu adalah yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Jadi
Ada 3 jenis hiasan yang akan kita buat. Kira-kira tadi bahannya apa aja yang kalian lihat? Plastik ya, berwarna merah atau putih. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, gunting. Keempat, solatip atau lakban ya. Jadi Ibu harap di pertemuan ini kita hanya sebatas mengetahui aja materi atau tema yang akan kita gunakan untuk kegiatan P5. Minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian diharapkan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan yang tadi kalian sebutkan tadi. Kita akan mencoba membuat aksinya, membuat proyeknya sehingga nanti di minggu selanjutnya yang akan datang tinggal kita hias di dalam kelas. Oke? Itu saja. Sebelum kita pulang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, oke ya, tepuk 2, tepuk 3, oke bisa, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ada yang belum, ada yang salah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sehat semuanya? Selamat pagi. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat di pertemuan pembelajaran P5 ya. Di minggu lalu kita sudah membahas juga. Oke, tapi sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Kela sama Puspa. Mungkin sakit ya? Ya, oke, kita doakan semoga Kela dan Puspa segera diberikan kesembuhan. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang apa? Sampah dan limbah. Di mana sampah itu ada yang berjenis organik dan nah, yang akan kita lakukan ini termasuknya ke dalam sampah apa? Anorganik. Oke, minggu lalu Ibu sudah bilang kan, kalian suruh bawa peralatannya? Bahan-bahannya bawa? Oke, kita akan membuat tema dengan menghias kelas dari olahan sampah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Coba dilihat mana bahan-bahannya dibawa. Oke. Karena proyek ini harus berupa dengan membutuhkan waktu yang lama, silakan kalian bisa mulai dari sekarang. Mana coba bahan-bahannya? Ini Umi. Oke, berarti ini ya digunting dulu ya. Digunting. Oke, good. Sip. Ini mana bahannya? Udah ada? Oh iya, ini berarti dibuat oh iya. Ini dari plastik ya? Oke. Itu yang aquanya mana yang aquanya? Ya, silakan digunting dulu ya. Mana? Ya, good. Mana ini hasilnya? Mana hasil guntingannya? Ini. Oke, good.